Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang jurnal yang telah kami resum yang berjudul Rancang Bangun Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafla Salsabila dan dua rekan saya, Eras Destian dan Anita Sandiarti. Analisis Sistem Agribisnis Padi Organik. Sistem agribisnis padi organik terdiri dari beberapa pelaku, yakni petani padi organik, agroindustri beras organik, kelompok tani, gaboktan, peternak sapi, asosiasi padi organik, bapeluh, lembaga keuangan, dan konsumen. Hasil analisis menunjukkan permasalahan yang sering muncul dalam sistem agribisnis adalah ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia yang cukup tinggi, permasalahan ketersediaan modal, dan pembayaran tunda. Analisis kelembagaan agribisnis padi organik. Dari analisis menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah pusat berupa program Go Organik 2010 dan kebijakan pemerintah daerah mengenai budidaya, penyuluhan, pemasaran, dan sertifikasi. Profil komunitas kelembagaan agribisnis padi organik mempunyai interseksi yang cukup kuat antara kelompok petani, kelompok peternak, perkumpulan petani pemakai air atau P3A, dan asosiasi padi organik. Profil yang sudah terbentuk hanya memiliki masalah dalam menyatukan masing-masing profil dalam satu kesatuan kelembagaan. Kelembagaan agribisnis hulu atau upstream agribisnis. Peran subsistem agribisnis hulu adalah menghasilkan barang-barang modal bagi proses produksi pertanian, yaitu usaha-usaha dalam bidang pembenihan atau pembibitan tumbuhan dan hewan, industri agrokimia, dan industri agrootomotif era industri pendukungnya. Tujuan kelembagaan ini adalah menjamin terpenuhinya input yang dibutuhkan pada subsistem usaha tani. Input yang paling krusial adalah pupuk dan pestisida organik. Kelembagaan penyedia pupuk dan pestisida organik meliputi dua unsur, yaitu peternak yang berperan sebagai penyedia bahan baku yang berupa kotoran ternak dan produsen pupuk dan pestisida organik yang berperan sebagai pengolah kotoran ternak menjadi produk pupuk dan pestisida organik. Kelembagaan usaha tani padi organik. Peran subsistem usaha tani adalah melakukan kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Kelembagaan pada subsistem usaha tani bertujuan untuk menghasilkan produk primer pertanian yang merupakan bahan baku bagi subsistem agribisnis hilir, yakni padi organik yang diproses menjadi beras organik pada subsistem agribisnis hulu. Pelaku utama pada subsistem ini adalah kelompok tani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani atau gaboktan yang sudah menerapkan manajemen modern dalam menjalankan segala aktivitas pertanian melalui penjaminan mutu produknya, agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh subsistem hulu. Kelembagaan agribisnis hilir padi organik. Perannya melakukan proses pengolahan komoditas pertanian primer yang dihasilkan pada subsistem usaha tani. Tujuannya untuk menghasilkan produk agroindustri yang mempunyai nilai tambah dibandingkan dengan komoditas primernya. Produk agroindustri yang dihasilkan adalah beras organik yang mempunyai kualitas khusus yang dijamin keamanannya dari cemaran pupuk dan pestisida non-organik. Pelaku utama pada subsistem agribisnis hilir adalah Asosiasi Padi Organik atau APO, perusahaan beras organik swasta, dan perusahaan beras organik milik Pemda yang sudah menggunakan manajemen modern dalam menjalankan segala aktivitas melalui penjaminan mutu produknya. Sertifikasi produk oleh pihak luar diperlukan dalam menjamin kualitas produk. Dengan begitu, kontrol supervisi menjadi bagian dalam kelembagaan subsistem agribisnis hilir. Kelembagaan pemasaran agribisnis padi organik. Peran subsistem pemasaran adalah melakukan pemasaran produk beras organik sampai ke konsumen.
Kelembagaan pada subsistem pemasaran bertujuan untuk memastikan produk dapat diterima konsumen dengan harga yang kompetitif. Pelaku utama pada subsistem pemasaran adalah Asosiasi Padi Organik atau APO, perusahaan beras organik swasta, dan perusahaan beras organik milik Pemda. Kelembagaan penunjang agribisnis padi organik. Peran subsistem penunjang adalah memberikan dukungan terhadap kelembagaan pada subsistem yang lain. Subsistem penunjang yang penting yaitu lembaga keuangan, Bapelu, dan perkumpulan petani pemakai air atau P3A. Lembaga keuangan mempunyai peran dalam mendukung permodalan yang dibutuhkan dalam pengembangan padi organik. Hubungan antara pelaku agribisnis padi organik difasilitasi oleh Bapelu dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan terutama pada kelembagaan kelompok tani. Terjaminnya kelembagaan penunjang, maka keberlanjutan kelembagaan agribisnis padi organik juga akan terjamin, sehingga kontribusi dalam penyediaan pangan bermutu untuk mendukung ketahanan pangan dapat berjalan berkesinambungan. Model kelembagaan agribisnis padi organik. Model kelembagaan agribisnis padi organik dirancang untuk memenuhi 4 dimensi, yaitu kondisi lingkungan eksternal, motivasi kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan kinerja kelembagaan. Kelembagaan yang terbentuk juga ditinjau dari 3 ciri utama kelembagaan, yaitu batas yurisdiksi, hak dan kewajiban, aturan representasi sehingga efektivitas dan keberlanjutan kelembagaan dapat terjamin. Simpulan. Rancang bangun model kelembagaan padi organik dalam mendukung ketahanan pangan didesain dengan mengacu pada sistem agribisnis dan dirancang untuk memenuhi 4 dimensi, yaitu kondisi lingkungan eksternal, motivasi kelembagaan, kapasitas kelembagaan, dan kinerja kelembagaan. Kelembagaan yang terbentuk juga ditinjau dari 3 ciri utama kelembagaan, yaitu batas yurisdiksi, hak dan kewajiban, aturan representasi, sehingga efektivitas dan keberlanjutan kelembagaan dapat terjamin. Saran. Pertama, pengembangan agribisnis padi organik perlu kelembagaan yang terpadu dalam semua subsistem agribisnis. Yang kedua, peran dari pemerintah dalam memperhatikan implementasi dan meningkatkan kebijakan-kebijakan pengembangan agribisnis padi organik. Yang ketiga, memperhatikan lembaga-lembaga penunjang seperti Bapelu, lembaga keuangan, dan lembaga sertifikasi. Baik, demikian paparan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.